Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Badai. Badai apa namanya sekarang? Ya Badai aja. Badai udah aja. Chris Petong lagi. Ex Chris Pati juga boleh. Anjay, atau Chris Petong. Chrisnya para lekong. Yoi, para lekong. Badai Piano Man. Piano Man. Ya. Sebenarnya gue ada band baru kan. Badai Romantic Project. Iya. Bisa dibilang Badai BRP. Badai berapa? Anjay. Tapi melekat banget Chris Pati. Yeah. Chris Pati itu yang membidani emang lo. Iya, gue yang diriin. Tapi udah keluar. Iya. Aduh, iya, memang iya. Gue resign 2016. 2016 lo resign. Kenapa? Panjang ceritanya, Cing. Yeah. Jadi sebenarnya intinya gini aja ya. Intinya tuh adalah gue tuh dari awal Chris Pati gue diriin tahun 2003. Praktis dari 2003 sampai 2016 itu energi gue semua tuh tersalur ke situ. Jadi apa ya? Ya gue kan orangnya kerjanya tuh kagak pakai tanggung-tanggung gitu, Cing. Jadi bener-bener total gitu kan. Nah, saking totalnya tuh gue sampai udah nggak ada rasa gitu, Cing. Udah nggak ada. Sebenarnya gue nih kerja buat apa sih? Kerja kantoran apa kerja buat musik sih gitu kan. Nah, karena energi gue banyak tercurah sekali di situ, dari mulai produksi rekaman, bikin lagu udah pasti, bikin musik iya juga, kadang-kadang ngonsepin cover juga, bantuin ngonsepin klip, belum lagi ngurusin internal, gitu. Jadi apa ya, kalau istilah sekarang kerennya fatigue mungkin ya. Jadi gue kelelahan sendiri gitu. Lo kok coba bagi itu, Dai? Maksudnya kalau memang lo udah bisa identifikasi kayak gitu, lo bagi aja beberapa hal nih lo urusin dah. Betul. Gue konsentrasi yang ini aja yang bikin senang gitu. Menarik nih. Sebenarnya gue tuh udah punya rencana untuk membagi itu. Karena Chris Pati itu 10 tahun ke depan gue pengen itu jadi korporasi. Gue pengen bikin saat waktu gue masih di sana visi gue ke depan tuh adalah membentuk ini sebagai korporasi. Jadi even kita nggak kerja, kita tetap making money dari sini. Tapi ternyata nggak siap. Jadi gue seperti tim lari nih. Tim lari, speed gue, misalkan speed gue 50, teman-teman gue mungkin 15, 10 gitu. Karena mungkin mereka menganggap bahwa ya mereka pengen enjoy dari hidup sebagai musisi aja. Cuma kalau untuk berpikir as a business business plan gitu ya untuk musik itu mungkin mereka nggak terlalu berpikir ke sana. Jadi gue bilang gue pisah baik-baik, berpisah baik-baik. Gue juga kasih tahu bahwa kalau kalian mau tetap pakai lagu gue buat off air nggak apa-apa, pakai aja. Tapi dengan dealing profesional ya. Karena itu kan karya cipta gitu. Gitu, lo mundur dah. Mundur tuh. Banyak orang yang bilang kenapa sih lo yang diriin, gue yang namain juga, ya kan? Gue yang bikin lagu-lagunya malah gue yang cabut, ya kan? Ya gue jawab bahwa itu sebenarnya membuktikan ya Chris Pati itu bukan punya gue, itu kan punya bersama. Karena ya meskipun gue sebagai ibaratnya ya peletak batu pertama lah, gitu kan, milestone-nya di gue gitu. Tapi bagi gue ini punya bersama, jadi semua punya hak untuk ya mau lanjut apa enggak gitu. Berarti kalau sekarang ada konser-konser, ada Chris Pati sama Badai sama Semi, beda kontrak? Beda. Jadi ada tiga pihak, ada 3 kontrak. Keren ya. Lo pengen denger kejujuran hati yang bawain vokalnya Semi, terus yang main keyboard Badai, 3 kontrak. Iya, 3 kontrak. 3 kontrak. Dan itu sudah terjadi dari 2018. Kalau 2014 2 kontrak. Sama si Chris Pati sama Semi. Kan gue masih di dalam. Iya, jadi kita tuh udah tur dari 2014 tuh udah tur banyak tuh, Cing. Kontraknya baru 2. Iya, di atas 2016 jadi 3.
Ya karena ini sih sebenarnya masing-masing kan semua sudah punya ini ya, udah punya riders, udah punya ketentuan gitu kan. Ya sebenarnya gue juga pengennya kita satu nama aja. Gue jujur ya, gue pengennya kita tuh bikin aja Krispati Reunion, udah selesai deh. Bikin begitu berapa, bagi-baginya ke dalam urusan kita. Gue pengennya gitu. Tapi, cuma servernya nggak masuk. Pembagiannya? Bukan, maksudnya pemikirannya tuh harusnya ya masing-masing dulu deh gitu. Ya udah kalau maunya gitu, ya sudah gitu. Gue juga lanjut aja dengan apa deal masing-masing. Yang sekarang. Iya. Kalau gue sebagai penyelenggara memang agak mikir, aduh ribet ya. Mendingan gue kontrak sama satu orang sebenarnya gitu kan. Semua IO yang mengundang Krispati Reunion pasti kenapa nggak satu pintu aja Mas Badai gitu kan. Ya kita kan kesepakatan bersamanya begitu. Jadi ya udah jalanin aja. Iya. Kan gue nggak bisa maksa juga kan. Iya. Oke. Nah tapi sebelum lo bermusik, lo sempat kerja kantoran juga. Iya. Jadi apa? Nah ini menarik nih. Gue nih sebenarnya ada 2 kali kerja nih, Cing. Gue kan tahun 99, sebenarnya tuh gue mengawali gue dapat job studio rekaman. Tahun 99 tuh, gue masih kuliah nih, ya kan? Kuliah di musik atau kan kuliah biasa, teknik mesin Trisakti. Iya. Nah tahun 99 itu bokap gue meninggal, 25 Juni. At least gue bayar kuliah juga susah, karena gue anak terakhir. Pas gue kuliah, bokap gue udah sakit-sakitan. Jadi gue ketempuannya gitu tuh. Masa-masa sulitnya gitu kan. Akhirnya bokap gue meninggal. Dan gue harus cari kerja. Nah gue itu waktu gue lagi jalan-jalan ke Salemba Tengah, gue menemukan satu rumah yang tulisannya ada dicari membuka lowongan kerja. Ternyata tuh studio rekaman, Cing. Nah gue masuk ke situ dong. Gue tanya ada kerjaan nggak nih? Saya mahasiswa mau bayar kuliah. Nggak ada, adanya kerjaannya apa? Kalau kerjaan musik nggak ada. Ya udah kerjaannya apa? OB. Jadi OB? Iya, tahun 99. Runner. Tepatnya runner lah. Ya, di sebuah studio musik. Di sebuah studio musik. Nah, jadi gue kerja di situ 6 bulan, Cing. 6 bulan, kerjaannya cuma beli nasi goreng, beliin rokok, bikinin kopi, bikinin teh. Buat? Orang rekaman. Dan minimal gue bisa ngeliat studio rekaman dah, ya kan? Oh, mixer gini, pita rekaman begini. Nah, lu pakai reels masih ya? Iya, masih kayak mesin kasir gitu. Yang pita berdua itu, 2 pita. Ya itu gue kerja di situ. Nah, gue masuk setiap Senin sampai Jumat setiap hari dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Habis kelar kuliah. Nah, habis dari situ. Kuliah lo di Grogol? Teknik mesin. Di Grogol, Grogol, iya. Jauh juga ke jauh. Iya. Kadang-kadang gue sama motoran sama temen gue, boncengan gitu dianterin. Nah, ini ya sebenarnya gue cerita di Cing Abdel nih. Ini nyokap gue baru tahu ini 2 tahun lalu loh. Bahwa lo pernah kerja jadi OB? Gue nggak pernah ceritain ke nyokap gue. Kenapa? Ya karena gue nggak mau dia kepikiran aja. Ya maksudnya segitu sulitnya pada saat itu gue harus bantu dia juga gitu kan. Nah 2 tahun lalu nyokap gue baru gue kasih tahu bahwa gue pernah begitu gitu. Nah di bulan ke-6 ada satu klien nih datang nih. Klien datang, tiba-tiba gue lagi bersihin keyboardnya kepencet treng gitu. Lah iya nih keyboard nyala nih. Gue mainin aja kan jangan. Klien datang gitu. Nah ini udah masuk nih Mas studionya udah mulai. Oh enggak Pak, nanti jam 6 sore gitu kan. Bapak masuk 6:30 juga nggak apa-apa, saya bersih-bersih dulu. Oh yaudah saya tunggu di luar dah, gitu kan. Terus dia balik badan, dia bilang, kamu bisa main piano? Ya bisa Pak, dikit-dikit gitu kan. Terus akhirnya dia duduk tuh Cing sama gue tuh Cing, ngobrol. Kamu kerjaannya apa di sini? Oh Pak, bersih-bersih. Ngobrol-ngobrol. Coba deh kamu main deh. Gue main tuh apa aja lagu-lagu gitu kan. Saya bilang, enak mainnya, kenapa jadi OB gitu? Ya habis nggak ada kerjaan lain Pak. Saya pengennya jadi musisi, cuma kan nggak ada jalannya. Pas dia udah ngomong gitu, operator yang harusnya bertugas datang tuh. Dia ngomong, Mas, ini mulai besok, nih anak jangan dijadiin OB ya. Saya tahu dia ngaransemen lagu-lagu saya. Anjir suruh aransemen? Langsung aransemen gue. Di bulan ke-6 itu. Akhirnya, 3 hari kemudian, gue udah nggak jadi OB. Gue ngaransemen lagu-lagu dia. Itu gue nggak bisa lupa tuh orangnya.
Siapa dia? Dia sebenarnya dia tuh nggak pernah mau disebut namanya ya, tapi dia tuh seorang pendeta. Oke. Albumnya album rohani. Album rohani. Iya. Iya. Nah sejak itulah ya hidup gue berubah. Dalam arti gue dapat pekerjaan ya secara profesional. Iya. Artinya dibayar waktu itu 120.000 satu lagu untuk aransemen. Iya. Jadi 10 lagu gue dapat 1,2 juta tuh tahun 99. 99. Iya. Iya. Ya udah setelah itu gue mulai mengenal studio rekaman tuh Cing. Termasuk mengenal aktivitas rohani. Aktivitas rohani emang udah dari dulu. Oke. Dari zaman gue SMP gue udah di gereja. Oke. Tapi belum mengenal dunia rekaman. Oke. Nah semenjak ketemu bapak itu, gue akhirnya istilahnya diberikan kesempatan lah untuk main musik, untuk aransemen. Iya. Padahal gue bukan siapa-siapa. Dia cuma bilang, kamu pada akhirnya nanti kamu akan di dunia musik nih. Jadi kamu nggak usah jadi OB. Gituin gue. Gue juga bingung kan. Beneran nih pak? Ya seorang runner tiba-tiba suruh ngaransemen. Udah gue terima aja. Udah punya kemampuan itu, Day? Ya karena kan gue sebenarnya gue bakat musik itu natural sejak TK. Kata nyokap gue sih bisa main lihat kebunku secara otomatis. Karena ngeliat kakak-kakak gue main piano. Oke. Gue doang tuh yang kagak dilesin. Nah setelah nyokap gue bilang tuh Badai kayaknya punya bakat tuh pak. Gitu kan mau nyokap bokap gue. Akhirnya bokap gue baru deh kelas 3 SD baru mulai dilesin. Tapi sebenarnya bokap gue juga bukan anti sih. Nggak support gue di musik. Oke. Kenapa emangnya? Bokap gue gila sekolah. Iya, gila sekolah bokap gue. Jadi apa ya, bokap gue tuh mikir musik tuh nggak menghasilkan. Saat itu ya? Iya, dia lihat musik zaman 90-an narkoba semua isinya. Iya benar-benar. Nongkrong, mabuk. Iya. Dia nggak mau lah gue masuk ke situ. Tapi passion gue gede banget di situ, Cing. Iya. Gue kalau nggak main piano sehari nggak bisa gue. Akhirnya ya udahlah bokap gue udah mulai ngizinin gue ngeband sekolah. Tapi nggak bisa profesional. Lu harus jadi insinyur. Karena bokap gue obsesi banget kan gue jadi insinyur. Makanya masuk teknik mesin. Teknik mesin, iya. Lo kelarin juga tuh kok? Kelarin, puji Tuhan alhamdulillah. Gitu. Jadi berbarengan sama yang di IMI? Enggak, gue selesai kuliah 2001 kan. Pertengahan. Terus gue kerja yang di Klakindo. Di Klakindo. Itu juga karena awalnya dari PKL. Jadi praktek kerja lapangan, terus gue diterima di situ. Nah itu lucu tuh Cing. Gue kan ditempatin di proyek mulu ya. Kagak pernah di kantor nih. Jadi bawa matahari nih Cing. Asli bawa matahari gue. Ya kan gue, aduh gila nih gue ngurusin proyek, ngurusin biji-biji besi, ngurusin apalah, hidrolika lift lah, apa segala macam. Gue bilang dong sama bos gue, Pak saya mau resign aja Pak. Tahun pertama tuh. Oh sampai setahun tapi sempat. Nah kenapa kamu mau resign? Masuk sini kan nggak gampang. Ya saya tahu Pak gitu. Cuma saya pengen main musik gitu. Ya kamu main musik itu di kantin juga ada gitu kan. Organ-organ tunggal juga bisa kamu mainin. Bukan gitu Pak. Saya pengen bikin band. Dia makin ketawa. Kamu nih aneh katanya. Bandnya udah ada? Belum Pak. Nah ini nih aneh. Yang udah di tangan lu pengen lepas. Iya. Untuk ngambil yang belum tahu. Belum tahu ujung terungannya Cing. Iya. Ya kenapa nggak bertahan aja dulu di sini? Udah keinginan saya Pak asli gitu. Ntar dah Pak, Bapak bisa ngeliat band saya di TV. Gue bilang gitu. Ya terserah kamu lah Badai, kamu urus aja kalau kamu mau ini pesangonnya berapa segala macam ya kamu urus aja. Tapi saya bilang masuk sini nggak gampang. Seleksinya juga ketat. Ya udahlah Pak, saya yang penting udah pernah ngerasain gitu. Akhirnya gue keluar dari situ. Nah itu nyokap bokap lo gimana saat itu? Bokap gue kan udah nggak ada. Iya kan. Nyokap gue ya mau gimana gitu kan, emang dia udah tahu keinginan gue di musik seperti apa, segede apa. Gue hampir nggak lulus kuliah gara-gara gue main musik mulu gitu kan. Ya sudah kata nyokap gue, sekarang kamu maunya apa? Aku mau sekolah musik aja. Ya udah kalau gitu carilah di sini kursus-kursus di Jakarta. Tadinya gue suruh kursus kan. Ada nih satu kampus, Indonesian Music Institute. Baru itu? Baru tahun 2001 dia berdiri. Lo masuk 2002? 2002. Akhirnya gue masuk ke situ. Nah disitulah dunia gue terbuka lebar Cing. Artinya secara prestasi kuliah gue best student terus. Terus
environment musiknya kebuka banget gitu. Gue bisa ngeband, gue bisa, wah pokoknya happy banget lah di situ gue. And then gue bikin Krispati juga awalnya dari situ. Semua personel Krispati anak IMI, anak bapak ibunya sih. Iya sih. Iya. Akhirnya kemudian sekolah di IMI. Nah itu maksud gue. Kuliah di situ dia. Seangkatan semua? 4 orang satu angkatan. 1 orang 6 bulan di atas kita, gitaris gue si Arif. Karena kan dia bukannya per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya. Itu sekolah selesai berapa semester? Gue pendidikannya 2,5 tahun, Cing. 2,5 tahun. Iya. Itu memang programnya 2,5 tahun. Diploma 2. Oh, diploma 2. Iya. Iya. Jadi gelarnya AMD. Abri mau masuk desa. Masa dari IMI jadi Abri? Aku mau disayang. Aja. AMD Alimadia. Alimadia. Sebenarnya sih kalau dari turunan kurikulumnya mereka tuh professional musician ininya, gelarnya. Gelarnya. Iya. Tapi ininya ya secara dikti sih AMD. Tapi itu kan bukan skill ya. Artinya yang dinilai itu bukan skillnya kan, pengetahuan musik. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Teori dan praktek. Iya. Jadi kalau orang lulusan IMI udah pasti bisa. Jelas, harusnya ya. Harusnya karena banyak juga teman-teman gue yang lulus dari sana juga bacanya masih katro juga. Baca partnya ya. Tapi rata-rata mereka tuh terbagi 2 sih sebenarnya, yang jago akademis sama yang jago bener-bener praktikal. Skill. Ya artinya mungkin bacanya kurang tapi mainnya jago gitu. Kalau ini bacanya jago tapi mainnya biasa aja gitu. Gitu. Ya semua tergantung latihan sih ya, karena kita di dunia musik tuh dibutuhkan rehearse juga, dibutuhkan belajar secara akademis juga, karena belajar akademis itu kan sebenarnya kalau misalkan gue nih ngobrol sama Mas Herwin Gutawa lah katakan gitu ya, dia kan orkestrator, karena gue latar belakang sekolah musik, jadi ketika gue bikin scoring orkestra gitu sama orkestrator, nyambung tuh. Karena gue tahu teorinya, gue tahu penempatannya gitu. Iya. Akhirnya bikin Krispati. Nama Krispati itu artinya apa sih? Nah, ini Krispati itu sebenarnya awalnya kita tuh band instrumental. Nggak ada vokalisnya? Nggak ada. Semi itu belum masuk. Kita cuma berempat sama 1 pemain biola cewek. Kerjaan kita itu diundang sama sekolah-sekolah musik untuk main, istilahnya pertukaran apa ya, pertukaran pelajar apa itu ya, pokoknya pertukaran panggung dah gitu. Waktu itu gue diundang Farabi, ya kan, gue main di situ, bawain lagu-lagu daerah, Cublak-Cublak Suweng, Kambang Labungo, Manuk Dadali, kita aransemen ulang, aransemen live, ribut-ribut gitu dah aransemennya. Ya biasa, kayak baru sekolah musik kan lagi sombong-sombong ya. Semuanya dikeluarin ya. Iya. Kalau nggak susah nggak keren gitu kan. Ya udah gue bikin gitu. Satu sore kita belum punya nama kan. Tadinya gue bilang udah IMI Band aja dah gitu. Ya udah kita pakai nama IMI Band. Akhirnya karena kita di Farabi sukses, kita diundang-undang terus tuh di sekolah-sekolah musik. Gue bilang sama anak-anak 4 orang ini nih, gue bilang kita kalau begini terus nih, gue bilang kita nggak dapat duit nih, gue bilang gitu kan. Gue punya banyak lagu pop sih gitu, yang belum ada yang bawain. Ya udah coba aja, ya udah latihan lah kita di kampus tuh kan ada ruangan latihan ya. Masih gue yang nyanyi. Jadi lagu-lagu awal tuh termasuk Kejujuran Hati, Kejujuran Hati, terus ada Cuma Manusia di album pertama tuh, Berpisah dan lain-lain. Masih gue yang nyanyi, tiba-tiba Semi masuk nih. Dia drummer kan, dia kan sekolah drum di situ. Gue yang mainin drumnya dong gitu. Buduk. Gue bilang nih ngaco aja nih orang main drama aja gitu kan. Tiba-tiba dia melakukan apa yang gue nyanyiin. Gue langsung denger, wih suara lu keren nih, gue bilang. Udah dah, lu kagak usah main drum. Gue bilang ngapain emang gue band metal pakai double drum, gue bilang gitu kan. Udah lu masuk aja deh jadi vokalis lah. Akhirnya udah sesimpel itu aja. Masuk, terus kita mau bikin nama. Gue udah punya visi ke depan bahwa band ini harus jadi band yang lirik sama lagunya tajam, bukan setajam silet ya. Tajam keris. Jadi keris itu kayak merupakan senjata yang mumpuni, dan patih itu ya kita berlima yang punya keris. Makanya jadi Krispati. Iya, gitu. Kalau gue ngelawakinnya itu jadi kelompok remaja Islam Cempaka Putih.
Iya. Nah, berapa lama tuh sampai akhirnya bisa ke rekaman? Karena itu lagi industri rekaman lagi rame-ramenya itu tahun-tahun segitu ya. Iya, sangat ramai lah. Sangat ramai. Iya. Nah, itu prosesnya gini, Cing. Gue waktu tahun itu kan Krispati 2003 berdiri 22 April. 2003 itu gue ngelatihan terus tuh bikin istilahnya rekam di Walkman, lagu-lagu. Sampai akhirnya ada Jakarta Music Festival tahun 2004 atau 2003 gitu lupa. Kita daftar ke situ. Kita audisi di daerah Prapanca. Audisi, lihat nggak masuk. Kagak diterima. Menurut mereka mungkin nih pakai lagu sendiri. Emang harus lagu sendiri, Cing. Harus lagu sendiri. Lagu sendiri. Nggak diterima kita. Gue bilang saat itu gue ini juga ya drop juga kan. Anjir, gue gimana nih ya. Tapi ya udahlah gitu kan. Semi ngelihat Krispati gak jalan-jalan nih. Dia main celok ke Indonesian Idol dong. Idol pertama tuh. Dia bilang sama gue, gue nyoba ya Indonesian Idol. Gue bilang gak apa-apa bro, sikat aja gitu kan. Ya deh gitu. Cuma dalam hati gue doain juga biar kagak lolos gitu. Ya. Tapi lolos ya. Tapi lolos sampai 40 besar. Iya. 40 besar. Terus begitu 40 besar dia ngomong, gue masuk nih 40 besar. Oh ya udah selamat dah, gue bilang. Paling dalam hati gue, paling 12 besar kagak gue SMS. Supaya dia balik ke Krispati. Beneran, Cing, kagak lolos dia ke spektakuler. Gue nggak tahu dah tuh kenapa ya, gitu ya. Ya udah akhirnya dia kebalik lah ke Krispati. Saat balik ke Krispati, gue bilang kita seriusin ya band ini ya, gitu. Meskipun serius sama Krispati kan beda tuh. Serius kan di Bandung. Belum bubar juga. Belum bubar ya, iya. Udah, akhirnya gue bilang udah kita seriusin deh. Udah akhirnya mulailah kita mengawali karir kita itu dari satu kompetisi Radio Mustang. Nah itu Radio Mustang itu awalnya gue yang ngawalin dengan ikut kompetisi Gulali. Lagu gua Cendili. Anjay. Iya, bener. Namanya apa? Lagu gua Cendili, Gulali. Iya. Lagu gua Cendili. Itu caranya tuh nyanyi di telepon sambil main gitar, main keyboard. Oh gitu. Iya, itu gua minjem keyboard administrasi kampus itu. Iya, minjem keyboard, minjem telepon. Keyboard mah bawa dari ruangan. Main lagu sendiri, salah satu lagunya ada di album pertama dan gua juara di situ. Di episode itu. Yang nyanyi lu? Yang nyanyi gua. Ditawarin lah sama Mustangnya. Lu mau bikin album solo nggak? Nggak ada pas gitu. Lah kenapa, lu kan udah menang? Gue punya band nih. Siapa band lu? Ada nih Mas Krispati. Kalau mau denger saya punya demonya. Oh udah bikin tuh? Iya. Oke. Kan kemarin gue udah bikin kan. Gue dengerin sama dia. Yang si Kejujuran Hati? Ada Kejujuran Hati. Ada beberapa. Berpisah. Ada Lupakan Aku yang tadi gue mainin juga. Ya udah dia denger, wah menarik nih band lu nih. Ketemu dah gitu. Pas ketemu tabrakan gue di Semanggi. Tabrakan gimana? Mobil manajer gue ditabrak pas mau deal album. Iya, jadi terlambat kan. Akhirnya sampai sana ya udah akhirnya ketemulah gue sama mereka. Nggak taunya mereka udah dikontrak sama Naga Suara. Si acara ini, kompilasi ini. Iya. Nah di album kompilasi itu cuma ada 4 band. 3 band 1 solo. Oh makanya dia menawarkan kontrak karena udah kerjasama sama Naga Suara. Disitulah awal gue ketemu para Ayu. Berarti itu memang segitu ramenya industri musik saat itu ya. Rame banget. Sampai label aja bikin acara di radio. Sama radio, iya. Untuk nyari band. Iya. Jadi ibaratnya talent squadnya dari dia dah. Benar. Gitu, Cing. Ya udah gue bawa anak-anak, gue kenalin Semi dan kawan-kawan semua. Kita dikenalin sama pihak Naga Suara, didengerin lagunya, masuklah album kompilasi itu. Tapi yang masuk situ cuma 2 lagu. 1 lagu yang gue nyanyiin di acara itu Lupakan Aku, 1 lagi yang Sebentuk Hati Buat Kekasih. Gitu. Jadi single yang pertama itu Sebentuk Hati Buat Kekasih? Bukan, itu single di album kompilasi. Lupakan Aku mah Sebentuk Hati Buat Kekasih itu running di radionya kencang tuh di Mustang. Nah kita konon katanya dari album itu kita yang paling rotasi tinggi. Maksudnya? Rotasi tinggi di radionya, di Mustangnya itu. Sampai akhirnya Naga Suara nawarin, kalian mau bikin album atau mau dibikinin klip? Karena klip lagu tadi tuh, kita milihnya album. Ya udah akhirnya kita Kejujuran Hati keluar 2005. Ya. Masuk di banyak radio deh setelah itu. Wah, itu sih album menurut gue
album berjasa sih buat gue sih. Iya. Kalau yang hasil yang sebentuk hati itu masih di Mustang aja kan diputernya? Atau udah di radio lain? Kayaknya waktu itu eksklusif di Mustang. Di Mustang. Iya. Si Kejujuran Hati yang baru nasional. Iya. Nah, setelah itu 2 lagu itu bonus track di album pertama di Kejujuran Hati. Kita rekam ulang. Iya. Gitu. Berubah dah tuh hidup ya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah sih. Tapi gue belum punya mobil. Gue punya mobilnya 2006. Ya setahun udah punya mobil hitungannya. Iya, tapi ada cerita lucunya nih, Cing. Apa? Gue manggung di SMA. Boleh sebut nama SMA-nya nggak? Boleh dong. SMA Antonius di daerah Bypass. Oh situ tuh, samping Kanwil. Di depan itu perumpung. Iya, pokoknya perumpung dah, pinggir-pinggir jalan kan. Iya. Nah, gue manggung nih, Krispati nih, album pertama nih, Cing. Wah, penonton banyak kan. Wah, gila, badai, semi, segala macam gini-gini. Pas pulang nih, anak-anak kan pulang nggak searah sama gua. Semi di timur, Anton di timur, Arif di BSD, Andika di timur juga, almarhum. Nah, gua doang yang mencok selatan nih, Mampang. Alhasil gua nunggu dong di halte. Naik bus gua. Gua bawa keyboard? Enggak, keyboard mah dibawain kru. Keyboard juga masih ngutang sama mantan gua dulu. Dimodalin mantan. Iya, modalin mantan dulu. Iya. Udah, gue nunggu di halte dong. Gue udah berusaha, udah nggak terdeteksi lah ibaratnya gitu kan, Cing ya. Abis itu ada satu anak SMA deketin gue. Bang, abang bukan yang tadi manggung kan? Bang, tadi bukan yang manggung. Iya. Kok di halte, Bang? Mobilnya di mana, Bang? Belum punya gue. Ya soalnya 2005 dapat royalti, dapat duit tuh sebenarnya nggak kepikiran beli mobil, Cing. Belinya baju. Gue ketemu lo di ini. Jadi waktu itu gue ada penggemarnya Krispati karena keluar di radio ya. Di Ambasador. Gue lagi jalan sama bini gue nih. Ambasador. Di Ambasador. Iya. Kalau di Ambasador gue udah ada duit tuh berarti. Iya, zaman gue udah punya duit banyak. Oh, itu badai itu. Iya. Gue pengen ngejar kan. Iya. Sama bini gue ditarik, Jangan, dia bukan copet, ngapain lo kejar. Iya. Pokoknya gue termasuk inget-inget terus juga gue pernah bikin event yang main, tapi gue bukan MC, gue IO-nya. Oke. IO. Rokok apa ya waktu itu ya? Pokoknya grupnya Sampurna dah. Main di kampus mana gitu, bintang tamunya Krispati. Oke. Oh, pernah jadi IO juga? Jadi IO-nya. Gue jadi IO-nya dulu tuh. Oh gitu? Iya, pernah juga. Luar biasa. Multinasional. Iya, multitalentan. Iya. Gitu, Cing. Akhirnya berjalan deh tuh. Iya, berjalan lah. Mulus lah kehidupan dunia musik ya. Pada saat itu, jujur aja ya, gua secara kehidupan pribadi ya, ekonomi, ya naik drastis sih. Naik drastis. Karena apalagi, Cing, album ketiga tuh, itu gila banget sih. Demi Cinta tuh gila banget. Jujur aku tak kuasa. Itu kan, itu meskipun orang-orang yang pas bulan puasa juga nyanyiin itu, Cing. Jujur aku tak puasa. Iya. itu tuh ya, kalau mau dibilang hidup berubah, gue sebenarnya nggak langsung ujuk-ujuk begitu. Gue punya cerita nih. Ini belum pernah gue ceritain di channel YouTube manapun, karena belum ada yang ngundang, Cing. Gue terima kasih banget sih. Iya, diundang sama Cing Abdel. Jadi gini, Cing, 2005 itu Krispati masuk nominasi MTV Music Indonesia Award 2005. Kita Most Favorite New Artist nominasi nih. Singkat cerita, acara kan sore kan di Tenis Indoor Senayan, ya kan. Semua udah pada boil dong, udah punya mobil nih. Seorang badai kan belum punya mobil yang tadi gue bilang gitu kan. Akhirnya gue ngerogoh ATM kalau nggak salah itu udah punya belum ya? Kayaknya belum ada juga dah. Belum ada juga. Bayar masih pakai amplop, Cing. Masuk sini gitu kan. Akhirnya, waduh, gue nggak ada duit nih. Ngepas banget nih duit gue nih, Cing, ya kan. Gue cuma punya Nokia 1100. Yang keypadnya karet tuh. Iya kan.
Iya, karena gue warna biru tuh. Iya. Belum poliponik juga ya? Udah kayaknya. Udah ya? Lo suka bikin nada-nada ini? Iya, di pinggir-pinggir jalan deh. Iya. Udah, gue cuma punya ngantongin itu doang. Iya. Gue punya ide nih, gue jual aja dah di Kontra HP. Nah. Udah punya album, Cing, 2005. Iya. Keluar Mampang, kan gue warung buncit tuh rumahnya. Keluar rumah gue tuh sebelah kanan, itu ada Kontra HP. Gue masih inget tuh, yang jaga namanya Andi. Gitu. Gue taruh dong. Apaan dah ya katanya? Di, gue mau jual handphone dong, Di. Lah, artis jual handphone. Iya, nggak ada duit nih, gue bilang gitu kan. Mau jual apaan? Tidak, gue bilang. Gue ada acara nih sore. Ya ampun, katanya gitu kan. Udah dah, berapa nih jadinya? Ya gue hargain 400.000 dah. Ya nggak apa-apa dah, gue bilang gitu kan. Yang penting gue punya ongkos nih. 400, gue nggak punya handphone, Cing. Satu-satunya handphone gue itu. Iya kan? Akhirnya gue cabut nih. Ada 400.000, minimal bisa naik taksi. Iya kan? Nggak di halte lagi ya? Iya, nggak di halte lagi. Ada yang AC kan? Iya. MTV masa di halte? Makanya. Itu mah MTP. Iya. Gue masuk nih dari Sindor. Udah nih masuk ruangan, di depan sono kan ada red carpet. Gue masih inget tuh VJ-nya VJ Katy. Iya kan? Katy Sharon ya? Katy Sharon. Terus akhirnya gue lihat, wih ada Ari Lasso nih. Foto-foto gitu kan. Terus wawancara sama VJ Katy. Terakhir dia pegang inian, Sony Ericsson W800. Iya kan? W800. Moto gini, cerak. Gue bilang sama Arif, sama gitaris gue, Rip, Mas Ari Lasso foto doang apa itu ya? Gue bilang gitu kan. Ya nggak tahu juga sih. Terus Mas Ari Lasso masuk, ayo Krispatih masuk. Iya kan? Jalur red carpet nih. Biasa wawancara lagi gitu kan. Udah wawancara. Terus ayo kalian berlima foto ya sama produk ini Sony Ericsson. Foto gue. Nah gue kan orangnya polos, Cing. Abis foto gue balikin. Makasih ya Mbak gitu. Jangan dibalikin, ini buat kalian. Gue langsung gue terima kasih Tuhan, gue bilang ya kan. Dia tahu kali. Iya. Si Andi ngelapor. Iya. Kasih badai tuh. Kasih badai. baru jual handphone. Jadi gue jual 400.000, dapat handphone 4,8 juta, Cing. Iya. Di malam bisa muter lagu tuh. Bisa muter lagu. W800. Iya. Dan kita menang malam itu. Dapat jam tangan juga. Gitu dari sponsor kan. Iya. Jadi kalau orang mungkin melihat gue sekarang ini begini dengan berbagai macam hits lagu, ya ujuk-ujuk gue nggak begitu gitu loh. Jadi proses-proses yang sudah gue lewati itu, kadang-kadang kalau gue flashback lagi, kadang-kadang tuh suka terharu, tapi gue bangga gitu bisa ngelewatin itu tuh, Cing. Iya pastilah. Jadi membuat gue juga tidak menjadi orang yang takabur. Orang yang selalu ingat perjalanan hidup di belakang gitu segala macam. Ya gitulah. Iya. Akhirnya Semi ke Gap. Iya, Semi 2009 kejadian. 2009. Iya, lumayan, bukan lumayan, nama juga masih berkibar ya. Sangat. Kita lagi di puncaknya, Iya, dari puncaknya. Krispatih. Betul. Itu udah langsung memutuskan untuk cari pengganti. Enggak, prosesnya panjang banget itu. Panjang sekali. Bahkan kita juga sempat bertemu dia juga dan segala macamnya kan. Kenapa akhirnya bisa begitu? Karena sebenarnya kita ini kan punya tanggung jawab buat banyak orang. Kru salah satunya, keluarga. Tanggung jawab mental kita juga terhadap karya-karya kita juga ke masyarakat. Jadi mau tidak mau roda ini harus berjalan, harus berjalan. Ya gue juga mengalami hancur-hancurnya, Cing. Gue akui loh pada saat pergantian vokalis itu, Krispatih itu ya tertatih-tatih jalannya. Sama dengan single yang gue bikin itu, Tertatih itu memang cerita tentang Krispatih. Gitu. Tapi ya hidup harus berjalan. Karena gue yakin Semi juga sudah punya visi baru nanti. Belum tentu mau balik lagi ke gue, gitu kan? Karena dia juga pasti punya visi lain kan. Setelah ini hidupnya harus lebih baik. Nah sekarang dia keren banget gitu, hidupnya berubah sekali gitu kan. Ya, gue pikir pada saat itu label juga ya menuntut kita untuk cepat mengeluarkan produk baru. Ya udah, akhirnya kita bikin audisi tuh. Bikin audisi, menemukanlah Fandi Santoso. Yang menurut kita dia itu paling representatif secara mencintai Krispatih. Dia hafal lagu, dia tahu Krispatih banget.
Tapi kalau kita bicara suara, karakter suara memang beda jauh. Beda. Semi itu R&B soul, dia pop. Tapi kita beruntung sekali punya Tertatih dan Tetap Mengerti itu di album ke-5 ya, kompilasi itu. Itu yang membuat kita tetap pop up gitu. Ya. Ini hasil audisi si Fandi. Hasil audisi, yang ngirim itu 5.800 CD. Buset, banyak banget. Lah iya, gua sampai dengerin dari orang nyanyi, Cing, sampai orang curhat. Tengah-tengah nyanyi dia curhat. Saya sebenarnya ngikut audisi ini, saya pengen nyari bapak saya gitu. Ada, Cing, di situ, Cing. Beneran. Nah, lo bisa nemu Fandi? Nah, nemu Fandi itu kan kita bagi-bagi nih. Lo dengerin berapa ratus, gue berapa ratus gitu kan. Jadi masing-masing teman-teman gue tuh menjagokan lah. Ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Kita dari 5.800 kita pecah jadi 100. Jadi 100 audisi langsung di studio gue di Arteri. Audisi langsung, kita melihat mereka ini maunya ngejar seminya. Gitu. Mau miripin dengan Mau Semi. miripin. Karena gue yakin semi ini gak bisa digantiin. Gak bisa. Dia punya apa ya? Punya satu tenggorokan yang beda nih. Iya. Gitu kan, body-bodinya gitu. Iya. Jadi justru gue pengen cari yang paradoksnya nih, yang bertolak belakangnya. Memang ini sih dalam artian memang sulit pada saat itu. Tapi gue entah kenapa gue lihat Fandi ini karakternya sebenarnya western voice. Dia secara head voice-nya sebenarnya lebih tinggi dari Semi. Tapi lekukan-lekukan R&B-nya itu sebenarnya nggak terlalu ada. Iya. Gitu. Bener ya. Gue nggak bisa menjelaskan secara teoris ya. Tapi begitu gue dengerin emang beda. Iya gitu. Emang beda saat Fandi bawain lagu yang memang diciptakan khusus untuk Semi. Betul, di generasi itu ya. Nah, jadi waktu itu gue berpikir keras untuk bikin lagu yang memang khusus buat dia gitu. Ya akhirnya gue menemukan Tertatih itu. Iya. Ya itu banyak faktor lah kenapa Tertatih itu bisa naik ya. Pertama Tertatih itu kan yang maafkan kali. Bukan, itu Aku Harus Jujur. Aku Harus Jujur. Tapi Fandi juga itu. Bukan, Aku Harus Jujur tuh Semi terakhir. Oh, Semi yang terakhir. Iya, Semi terakhir tuh. Tak bisa lagi mencintaimu. Iya. Oh itu terakhir Semi. itu terakhir. Itu album itu, Cing. Itu kan album itu kan semua tentang cinta. Itu gue baru merit, istri gue udah gue tinggalin 2 minggu. Kagak dia dianggur-anggurin aja tuh. Kerjaannya ngapain gue? Di studio bikin aransemen, bla 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 segala macem. Gue produk sendiri. Cuma 1 single saat itu, Aku Harus Jujur. Iya. Dan ya sudah kejadian ya kan. Akhirnya gue berpikir keras lagi, bagaimana caranya untuk bikin lagu yang cocok buat Fandi. Gitu. Tertatih itu yang gimana sih? Jujur, aku tak sanggup, aku tak bisa. Lo tuh ada semua, Dai. Ini lo di playlist gua. Oh gitu. Semua yang Krispati gua bajakan. Enggak dong. Kalau Domeri lo paling cerewet kan itu aja. Krispati tuh semuanya ada. Mana? Nih Krispati Esensial. Oh iya. Tuh ke band lain. Kan ini. Semua albumnya gue download. Salah satu grup Indonesia yang semua albumnya gue download. Oh gitu. Di Apple Music gitu. Jadi terus kan juga ada tuh album yang kayak apa ya, kayak The Best ya. Tapi yang nyanyiin Fandi. Oh ya, album terakhir. Album 8. Album 8. Iya, 8. Itu kan kita akustik. Kita aransemen semua akustik. Iya. Nah di situ gue lihat perbedaannya kayak emang apanya ya. Beda lah yang nyanyi Fandi sama si ini beda. Cuma di yang Tertatih ya memang lo ciptakan untuk Fandi, jadi lebih ngeblend. Betul. Kayak gue denger ini deh, kayak gue denger apa namanya Jamrud saat ganti vokalis, kayaknya musiknya sama tapi suaranya beda. Jadi kayak ada yang aneh gitu. Betul. Itulah sebenarnya yang gue bilang, pertama faktor selera. Iya. Yang kedua sebenarnya masyarakat kita itu untuk move on dari kebiasaan awal itu memang sulit. Bukan hanya di musik, tapi di semuanya, Cing. Mau regulasi, mau fasilitas publik, semua pengennya yang awal. Gitu kan. Udah nyaman nih sama gue udah nyaman sama gini. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, pemikiran tentang musik itu sebenarnya harus dilihat dari masterpiece-nya. Karena musik itu urutan pertama itu sebenarnya bukan figur, tapi
masterpiece, karya tuh. Baru yang kedua faktor turunan figur, baru momen, baru luck dan segala macamnya. Nah itu yang belum bisa orang Indonesia menerima itu. Orang Indonesia lebih lihat figur. Ketika figur diganti, mereka masih sulit untuk bisa menerima. Hanya beberapa produk yang mungkin bisa langsung cepat terima ya. Tapi gue bersyukurnya Krispati ini sampai di 2016, kan ganti formasi itu kan 2010, mau ke 2011, anggaplah 2010 lah. Sampai 6 tahun ke sini, itu jobnya masih gila, Cing. Maksudnya, dulu tuh kita album waktu masih formasi awal ya, itu hari kan 30 ya, kita bisa 35 kali tuh main. Orang gue, cuma kata nyokap gue, ini kos-kosan di rumah nih ya, gitu. Cuma ngedrop baju kotor doang. Iya. Kadang-kadang nyokap gue nganterin ke bandara, kok ganti koper, naik lagi gue terbang. Rutinitas segitu, Cing. Segitu parahnya zaman dulu. Sampai gue kan parno naik pesawat kan, Cing. Gue kan fobia ketinggian. Bukan fobia naik pesawat. Iya. Kalau fobia ketinggian sih enggak. Tapi kalau pesawat tuh, karena gue fobia cuaca buruk, Cing. Bad weather tuh buat gue, sampai produk obat tidur aja kagak mempan, Cing. Iya. Tapi mau nggak mau, gue harus naik pesawat terus. Iya. Tapi ada sih yang gue korban-korbanin naik kereta 15-15 jam gue jabanin yang penting gue di darat. Saking takut ya. Kayak Dennis Bergkamp gue. Iya. Dia main bola selama masih di Eropa. Kalau Europe dia jalan terus. Iya. Gitu, Cing. Ya jadi kesibukan yang tadi Cing April tanya kenapa akhirnya bisa begitu sampai terlibat narkoba. Ya mungkin salah satunya karena kita dunia pekerjaan kita tuh langsung dang gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang tadi kita bahas di konten gua ada jalan lain untuk memilih. Kalau tidak mau ya nggak usah gitu kan sebenarnya atas gitu. Kesadaran kita juga. Atas kesadaran kita juga. Berarti memang gue sering bilang menghandle kesuksesan itu hampir sama susahnya dengan menghadapi musibah. Oke. Jadi pada saat kita sukses itu justru banyak ujian yang kita nggak bisa lewatin. Iya. Karena kita nggak sadar bahwa itu ujian gitu. Iya, betul. Misalnya kita dulu nggak punya duit, pengen bandel. Betul. Sekarang kita punya duit, kita bisa beli kebandelan itu. Itu dia. Ya, dan kita ngerasa itu bukan ujian. Itu dia, betul. Jadi gue merasa album pertama sampai album keempat itu Tuhan sedang menguji kesiapan gue, Cing. Oke. Jadi gue sangat, karena gini ya, di album yang sama Fandi itu kan gue banyak sendiri di studio. Karena bebannya berat banget, Cing. Gue dimaki-maki ibu-ibu di supermarket. Karena? Ya karena ganti vokalis. Teror juga. Pernah diancem-ancem sama fans gelap. Mobil gua keluar studio diikutin. Karena ganti vokalis? Semua gara gitu. Dulu kan pakai handphone, masih pakai handphone kan. Itu gua simpenin tuh outbox-outboxnya. Gua masukin ke outbox. SMS gelap. Ya mohon maaf ya, maksudnya dulu juga gua pernah ada ancaman pembunuhan juga. Gara-gara ganti vokalis? Berarti segitu mencintainya. Itulah di situ gua baru melihat bahwa Krispati ini milik masyarakat. Ya. Tapi gue sadar gue leader. Jadi buat gue, kalau gue menanggung persoalan kecil itu bukan tugasnya pemimpin. Gue harus menanggung persoalan besar. Dan gue jalanin aja segitu parahnya gitu. Sampai gue terus terang gue nggak berani keluar rumah juga. Karena ada beberapa ya awak media juga pada saat kejadian itu ya nungguin depan rumah juga. Karena gue benar-benar speakernya kan gitu. Ya mau gimana gitu. Tapi akhirnya dalam kesendirian itu gue secara spiritual gue berdoa sama Tuhan. Gue minta supaya Tuhan kasih gue ide, kasih gue apa ya, wangsit lah, ya wisdom gitu di pemikiran gue. Gue harus ngapain nih gitu. Ya, akhirnya Tuhan kasih tuh ide tentang sebuah hati yang sedang terkoyak-koyak, hancur berkeping-keping. Akhirnya gue bikin Hati Tertatih. Gitu. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah ya, semua terbuka kembali. Meskipun kita terseok-seok juga. Gue inget banget tuh main di Palembang, vokalis Tertatih baru keluar, langsung sama Fandi main di Palembang nih. Itu semua duduk penonton, set, kagak ada yang berdiri. Terus gue lihat
kecil-kecil jari tengah. Iya, tapi ya itu yang harus dihadapi. Sampai berapa lama itu? Sampai tertati 6 bulan baru keluar, baru orang boleh bisa terima. Bisa terima. Apalagi Fandi ya, mengalami tekanan. Fandi itu gini ya, Fandi itu ya menurut gue ya, nggak sukanya orang, tapi gue harus angkat topi sama mentalnya. Gua, ya dia selain gua, dia yang paling caci maki. Gak pantas lu gitu. Iya ya? Gitu. Iya. Wah itu, tapi gua harus angkat topi sama mentalnya dia. Maksud gua nggak gampang menggantikan sosok yang sudah mendapatkan posisi, gitu kan, di apa namanya, di situnya gitu. Nggak gampang. Gitu. Nah, ini dari semua lagu yang gue tahu ya, yang gue tahu sepanjangnya gue dengar Krispati, cuma satu yang temponya tuh agak up, sepanjang usia. Sepanjang usia. Yang lainnya ya di bawah itu kalau ya, ballad lah, 65-70 BPM ya. Kok lo ciptain memang konsep atau memang keciptanya seperti itu? Ya tercipta begitu aja sih. Sebenarnya lagu-lagu cepat kita tuh banyak di album, tapi nggak pernah dijadiin hits. Karena label menganggap Krispati power ya mesin lagu ballad gitu. Apaan? Coba. Album kedua ada Akhir Penantian. Album pertama ada Cuma Manusia. Akhir Penantian mah slow juga dah. Ya medium beat lah. Iya. Tidak sekencang si Sepanjang Usia. Iya. Itu nggak sengaja aja memang. Ya memang gua konsep untuk album kedua kan gua bikin kan. Gua kan bikin lagu-lagu baru itu kan di dalam perjalanan tour. Di bus pakai gitar. Banyak sekali, mostly lagu-lagu yang gue bikin itu gue bikin dari gitar. Jarang banget gue bikin dari keyboard. Karena kan susah bawa piano ke bus kan. Bawa gitar kecil aja gonjreng gitu. Jadi kayak gitu. Dan itu memang the one and only sih lagu beat. Dan the one and only juga videonya memalukan buat gue. Kenapa? Karena gue disuruh pakai boxer. Disuruh bebek-bebekan lagi di pantai sama Bung Glenn kayak nama tuh. Tapi itu video paling fun menurut gue sih dari semua video klip yang kita buat. Ya video klip yang lain kan Krispati kan elegan gitu. Kalau ini kan bercandaan ya. Tapi itu kalau di karaoke temen-temen gue bilang itu yang video klip yang lo pakai boxer ya. Intronya juga udah enak, Menurut gue kan kenapa nggak bikin yang itu maksud gue nih. Kalau lu bikin lagu yang upbeat juga sekeren itu gitu Dai. Kenapa nggak ada sih? Sebenarnya kalau dari segi musikalitas, gue pengen lagu itu bervariasi. Karena kan gue mendengar banyak genre musik kan. Ya sekali lagi kita hidup di negara yang memang sudah terpatri begitu. Gue pengen Krispati ya pengen ini. Iya, as a business plan. Jadi lu sudah making money dari ballad songs gitu. Ya lu harus begitu terus gitu. Kita beruntung banget ya sampai album Melekat di Jiwa di 2012 ya penjualan kita masih bagus gitu. Masih ditambah lagi Greatest Hits kan habis itu kan. Terus terakhir album 8. Secara penjualan ketika Krispati itu bertahan di ballad itu memang posisinya secara selling masih bagus. RBT juga oke. Digital juga bagus gitu. Gitu. Makanya ya jadi ciptain padahal banyak punya lagu. Padahal banyak. Gue pengen sebenarnya Krispati itu bikin lagu yang elektronika apa segala, tapi tetap lagu cinta ya. Cuma pengemasannya gitu. Cuma ya kita sudah ada jalurnya begitu dan apa kita making money di situ. Gitu. Oke, udah berapa menit ini? Panjang 50 menit. Masih banyak sebenarnya gue mau bertanya, apalagi lagu-lagu di balik lagu-lagu. Kesalahan yang sama, salah satu lagu yang gue sering denger. Karena kayaknya mewakili gue yang selalu jatuh di kesalahan yang sama. Itu lagu apaan sih, Cinta atau bukan? Jadi gini, Cing. Gue nggak bisa sebut orangnya ya. Karena orangnya personil gue juga. Lo tebak aja diri, ya kan? Jadi gini, gue lagi main di Balikpapan. Gue inget banget tuh. Gue
mau nyari makan, ketemu Bambang Pamungkas tuh di lobi hotel. Nah, gue panggil dia kagak nengok. Mas Bambang, gue bilang gitu kan, nggak nengok karena mau latihan kan, kalau nggak salah waktu itu. Jadi tuh lagu gue bikin di lorong hotel. Kan bisa tuh kita duduk depan kamar ya gak? Salah satu personel gue curhat sama gue. Dia ketahuan. Ketahuan nyimpen bokep. Nyimpen bokep di harddisk. Iya, berulang kali ketahuannya. Iya. Tapi jadi seakan-akan lagu cinta ya. Iya. Ya sudah mengulangi kesalahan berapa kali. Ya sudah. Bikin, ya begitulah. Dulu memang aku pernah salah. Salah nyimpen harddisk. Tapi dia bukan yang gimana ya itu ketahuan nyimpen film-film birunya. Ya cowok lah, biasa itu. Iya begitu dah. Tapi nggak apa-apa nih ngomongin ini. Nggak apa-apa. Ntar di ban lagi sama YouTube. Kagak. Meskipun gitu. YouTube nggak nge-ban ya. Iya. Iya. Untuk pertama kali. Nah, kalau untuk pertama kali itu lagu tentang gue. Refnya sebenarnya dan untuk pertama kali cintaku terbagi, ya kan? Dan ku ingin milikinya gitu. Itu cerita tentang gue sama istri gue. Kok terbagi? Nah, gue kan dulu kan masih punya cewek, masih punya pacar lah. Istri gue ini kan flight attendant, ya kan? Kan lo takut naik pesawat. Tapi kan gue tidak takut berkomunikasi. Iya. Lo takut naik pesawat tapi ketemu bini akhirnya. Iya. Pokoknya selama apa indikator fasten seatbelt nggak nyala, gue beredar. Iya. Yang lain kan tewas semua. Iya. Begitu take off pesawat jatuh juga nggak ada yang tahu. Kalau gue justru ngeliat nih pesawat masih aman apa enggak, gue lihat itunya flight attendant-nya kalau masih jalan-jalan. Aman nih. Meskipun udah nyala ya. Kalau gue begitu take off, kan biasa keringet dingin dulu kan. Gue bilang sama kru gue sebelah gue nih, jangan tidur ya. Siap bos, tapi dia merem-merem dikit. Gue bilang, lu tidurnya terus, nggak gue transfer lu. Itu tadi tuh roadman gue dari Krispati dulu kan gitu. Ya udah, singkat cerita, gue masih punya pacar waktu itu. Dan ya konfliknya udah gila deh pokoknya. Udah gitu dah ya. Apalagi gue juga udah sibuk gitu kan. Gue ketemu dia. Dan pada saat gue lihat dia, kok hati gue terbagi nih ya. Anjay gitu kan. Kok hati gue jadi kepikiran nih, meskipun hati nggak bisa mikir kan. Dia bisa ngerasa tuh. Akhirnya gue tuh orangnya tipenya setia, Cing. Jadi gue kalau suka sama orang, cinta sama orang, gue nggak mudah itu untuk membagi hati gue. Tapi kalau sama istri gue ini tiba-tiba gue jatuh cinta aja. Meskipun tidak tepat waktunya, ya kan? Anjay. Ini jadi Wawan canda, kenapa jadi nggak bercanda sih? Serius amat ini. Terus akhirnya udahlah. Pada saat itu ya kita berkenalan, ngobrol jalan, dan gue tuh beda agama. Gue beda agama gitu. Ya sekarang sih udah satu server sekarang. Udah satu server. Udah pelayanan di gereja juga dia gitu kan. Ya udah. Nah, tapi untuk pertama kali itu memang tercipta karena untuk pertama kalinya gue bisa membagi hati gue. Dan ternyata itu jodoh gue. Iya. Gitu. Yang lagu itu, Dai. Apa? Aduh, gue judulnya lupa. Salah alamat palsu. Bukan. Yang itu, Dai. Yang sama G, Dai. Sama siapa? Ada orang yang lo bilang itu sama apa namanya tuh? Aku harus jujur. Yang mana sih? Yang lo bilang ini ada orang salon senang sama itu. Orang salon. Ya itu aku harus jujur, Ci. Aku harus jujur. Refnya gimana? Nah, iya. Ya itu benar. Jadi gini nih. Iya. Aduh. Gue sedemikian ngefans sama Krispati gitu.
Iya. Itu gimana ceritanya gimana? Itu yang itu jangan senyum-senyum. Jadi itu cerita gini, tentang. Jadi lagu ini sebenarnya orang banyak kecelek. Iya. Cing Abdel aja kecelek. Itu bukan kau, tapi kaum. Di sini dia coba cek di Google aja cek. Enggak kan ininya kedengerannya nih. Iya. Terima kaum seperti aku. Lalu kaum dia kaum. Ceritanya gini. Jadi gua nih waktu itu mau merit. Gua bertemu lah sama satu orang. Gua tidak bisa bilang dia siapa profesinya, namanya juga. Orang itu terlibat lah dalam wedding gue. Dia cerita sama kita berdua, terutama sama gua, bahwa dia itu membohongi pasangannya selama bertahun-tahun. Yang ternyata dia itu tidak suka dengan wanita. Dia begitulah gitu ya. Dia natural curhat sama gua. Dan dia bilang, aku ini mesti jujur mas sama pasanganku. Aku nggak mau membohongi dia dengan keterbatasanku ini. Terus gue pada saat itu, iya gue bilang nih lagu idenya luar biasa nih. Gue belum pernah bikin yang seperti ini. Akhirnya gue bikin lagu itu. Maafkan kali ini aku harus jujur. Itu begitu gue bikin intronya. Terus gue bilang sama anak-anak, ini Melayu banget sih intro. Iya makanya. Iya kan? Intronya kan itu. Intronya nih. Mulainya dari A minor tuh. Iya, A minor iya benar. Kata anak-anak bagus nih dah ya gitu. Serius lo gue bilang ini kan. Ini sama kejadian-kejadian sama Demi Cinta. Gue beneran nih, enak ini. Lah kayak Melayu begini lagunya ya gitu kan. Ya udah deh bikin aja deh. Ternyata gila banget. Sama kayak Demi Cinta tuh. Demi Cinta tuh satu-satunya lagu yang gue nggak suka sebenarnya. Tapi meledak. Karena gue pikir ini bukan badai banget lagunya. Masa intronya cuma duk duk tak duk 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 tundung maaf. Masa cuma gitu doang. Gue 2,5 tahun kuliah musik segitu doang. Tapi boom, sampai kabupaten kita tinggal ke hotel dulu, terus kita balik lagi juga orang masih nyanyi. Itu tuh. Aku harus jujur, Tertatih juga salah satunya. Dilepas refnya orang pada nyanyi. Jadi ya Aku Harus Jujur itu termasuk lagu yang menurut gue agak sensasional dan gak banyak orang tahu bahwa lagu itu tentang gay. Seorang cowok yang membohongi pasangannya bertahun-tahun menyimpan keterbatasannya dia. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya, tak mampu menjadi yang kau mau. Aku mencoba. Salah juga liriknya tuh. Iya pokoknya gitu dah. Iya. Udah kebanyakan lagu. Gue kalau lagi nongkrong nyanyi gitu tuh. Maafkan kali ini abang harus jujur. Anjay. Berarti ada adeknya banyak nih. Oke, Badai, terima kasih banget udah berbagi, senang banget gue lo hadir di sini. Pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan di otak lo ya. Di otak gue gitu ya. Semoga menginspirasi lah, ya kan. Pasti gitu. Mudah-mudahan cerita-cerita juga bisa jadi pengalaman yang menarik. Ya. Jadi buat teman-teman yang mau bermusik, ya bermusiklah dengan sehat, bikin karya yang bagus. Gerak aja dulu ya. Gerak dulu. Iya, jadi sekarang jangan dikendalikan oleh rutinitas, tapi kita harus membuat sebuah rutinitas baru. Berkarya terus. Karena apa? Menurut gue nih, Cing Abdel,
karya itu yang akan menghidupi kita nanti. Benar. Bukan panggung. Iya benar. Karena panggung bisa hilang, tapi karya utuh. tidak akan lekang dimakan waktu. Tak lekang oleh waktu. Lagu lagi, panjang lagi. Oke deh, terima kasih siap. Iya, kita bisa ketemu lagi dengan tamu yang berikutnya. Bye.